Selamat datang kami ucapkan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD. Selamat datang pula kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI. Agar acara ini berlangsung secara tertib, kemudian mendapatkan rahmat dan ridho Allah, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ada waktu 30 menit, monggo Bapak berdua untuk menyampaikan apa yang menjadi visi, misi dan program Bapak sekalian untuk Indonesia yang berkemajuan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Prof. Haidar yang sangat saya hormati, terima kasih sudah memberikan waktu tempat kepada saya dan Pak Mahfud untuk bisa hadir di keluarga besar Muhammadiyah menyampaikan gagasan. Tentu yang akan saya sampaikan dalam waktu yang tidak lama ini tidak terlalu lengkap. Maka Bapak Ibu, kawan-kawan, juga para mahasiswa boleh mendownload KPU, silahkan. Dan itu cukup detail. Namun ada pertanyaan dari publik, Prof. Haidar, Mas Ganjar ini kok belum masuk? Masukkan saja. Karena proses ini masih panjang dan ini kita sebut sebagai living visi misi. Sebenarnya visi kita sudah ada di konstitusi kok. Hingga sebenarnya pasangan capres-cawapres itu misinya saja. Dalam periode yang sangat pendek 5 tahun apa sebenarnya yang bisa dikerjakan. Dan tentu dalam waktu yang bagus di majelis ini saya dan Pak Mahfud akan berdiskusi tentu dengan para panelis yang lumayan sangar. Karena Prof. Muti tadi menjampaikan ini selected betul, pengalamannya banyak, kapasitas intelektualnya tinggi, mesti sangar ini kira-kira gitu. Dan tentu saja saudara keluarga Muhammadiyah yang sangat saya hormati dari Aisyah, ibu-ibu terima kasih sudah hadir. Karena saya agak nervous datang ke sini, maka saya diantar oleh partai pengusung saya. Ada dari PDI Perjuangan, dari Perindo, P3, Hanura, masih kurang mantep. Saya diantar oleh para relawan. Karena ini forum harus serius ini, mesti kita agak berdebar-debar menyiapkan ini. Mana yang harus saya seleksi? Ada Pak Tafsir, Pak ini spesial Pak. Kalau Pak Tafsir saya sapa khusus ini Pak. Ini hampir 10 tahun saya ngaji sama beliau, diajari banyak hal, dan Bapak Ibu yang sangat saya hormati semua, yang sangat saya sayangi. Saya mengambil judul ini tentu atas dasar komunikasi kami dengan panitia, bagaimana ikhtiar kita untuk membangun Indonesia unggul. Kalau pembangunan selama ini sudah berjalan dengan bagus, maka mesti ada nilai tambah untuk bisa unggul. Dan kesepakatan yang ada, kami menyampaikan terima kasih pada Muhammadiyah. Negara Pancasila sebagai nilai kebangsaan umat Islam. Maka kalau bicara Darul Ahdi wa al-Syahadah, inilah keputusan besar dari Muktamar ke-47 tanggal 3-7 Agustus kalau tidak salah yang ada di Makassar. Kita sudah bulat. Prinsip nilai-nilai itu ada, dan tadi disampaikan bagaimana kita punya hikmah dalam kebijaksanaan untuk mengambil sebuah keputusan besar dalam demokrasi perwakilan kita. Tentu bahasa Prof. Haidar yang sangat saya suka tadi adalah bagaimana kita mendengarkan lebih banyak, mengumpulkan lebih banyak, dan mengambil yang paling baik dengan risiko yang paling kecil, kira-kira begitu. Maka
forum ini menjadi forum dialog capres-cawapres yang betul-betul berkemajuan, punya progresivitas, dan punya nilai yang lebih baik. Dan tentu saja sumbangan pemikiran inilah yang coba kita sampaikan bagaimana negara hadir dengan dasar Pancasila, dan ini menjadi konsensus nasional. Ada syahadah gitu, mesti disepakati, dijanjikan, dan kita mesti bersalaman. Maka tidak ada lagi yang berbicara soal ini karena tantangan yang di luar. Tadi terjadi disrupsi, terjadi perubahan yang turbulence, dan kemudian degradasi dan sebagainya. Maka setiap negara akan memposisikan dirinya dalam perubahan yang sangat dahsyat ini. Lanjut. Maka Bapak Ibu, kami ingin bercerita pada beberapa hal. Yang pertama, sebagai sebuah fondasi toleransi saya mulai, karena inilah yang menjadi modal dasar. Kenapa? Kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita besar sekali. Saya pulang dari Papua kemarin menengok beberapa tempat di Papua. Saya tanya, kakak, Pace Mace, kenal tidak sama orang itu? Oh, saya kenal. Bahasanya sama? Oh tidak, kita beda suku, beda bahasa. Terus saya cerita, saya pernah diajarkan sama orang Papua. Katanya orang Papua itu Musa, muka sama. Oh itu orang Jawa yang lihat. Itu seperti kami orang melihat orang Jawa, mana yang Sunda, mana yang Jawa Tengah, mana yang Jawa Timur. Kami melihat juga sama. Artinya apa? Betapa perbedaan yang kaya dari suku, agama, ras, golongan inilah yang kemudian melahirkan Bhinneka Tunggal Ika. Sepakatnya selesai. Negara kesepakatan selesai. Yang kita hadapilah ke depan. Kalau ini diungkit-ungkit lagi, maka kita akan keluar dari kesepakatan dan kita disibukkan lagi pada konsensus yang sudah dibuat oleh para pahlawan, oleh para ulama, oleh para tokoh masa lalu. Kita generasi berikutnya yang akan melakukan. Nah, saya ingin mengambil, tiba-tiba saya menukik pada apa yang menjadi spirit Muhammadiyah yang dirasakan betul-betul di masyarakat. Saya akan mengambil dua hal yang selalu masyarakat merasakan dengan hadirnya Muhammadiyah. Satu, pendidikan, dan dua, kesehatan. Dua hal yang hari ini begitu penting untuk bangsa ini bisa melakukan lambungan yang tinggi. Nanti kita akan bicara soal bagaimana menanggulangi kemiskinan. Tapi rata-rata kalau dia miskin dalam desil 1 banget dan dia tidak bisa apa-apa, mohon maaf, dia miskin, dia penyandang disabilitas, dia sudah lolo itu apa ya mas? Lolo itu hidup sendiri begitu. Maka Undang-Undang Dasar punya kewajiban untuk memelihara, dan dia tidak bisa apa-apa, maka silahkan dikasih BLT. Terus, tapi ketika dalam keluarga itu masih ada satu potensi dari anggota keluarganya untuk bisa berkembang, maka pendidikanlah yang akan bisa mendobrak kemiskinan itu. Itu pendidikan. Maka di ulang tahun Mata Najwa kemarin saya ditanya orang, kenapa Pak Ganjar kasih topi merah putih gambar logo pendidikan kita? Saya bilang, siapapun yang menang harus ingat pendidikan. Muhammadiyah sudah mengawali tradisi itu, dan kalau saya salah, Pak Muti tolong dikoreksi. Angka yang ini saya kumpulkan, sekolah di Dasmen Muhammadiyah itu 3.334. Mudah-mudahan betul. Kalau ada yang baru tolong disampaikan. Perguruan tingginya ada 174. Tadi saya dengan Pak Haidar bisi-bisi 3 perguruan tinggi Muhammadiyah besar itu ada di Jogja, ada di Solo, ada di Malang. Dan punya hall yang gede-gede. Dan yang di Solo hallnya ngutang ya Pak ya. Iya, ini kata Pak Tafsir. Karena selalu ada amal usaha katanya. Makanya Pak Tafsir menjadi salah satu komisaris Bank Jateng. Nggak usah tepuk tangan, nggak ada sepeda. Ini hanya pemberitahuan. Ini hanya pemberitahuan. Karena ormas lain waktu itu tanya kepada saya, Prof, Bu, tanya kepada saya, Pak Ganjar kenapa Muhammadiyah jadi komisaris? Oh gampang saja. Anda mau jadi komisaris? Boleh. Besok pagi saya angkat. Cuman Muhammadiyah itu asetnya kurang lebih 2 triliun. Betul ya Pak ya? Yang berputar di sana. Kalau Anda mau, silakan. Besok pagi
Ada komisaris juga gitu. Langsung mundur teratur. Jadi ini cerita amal usaha dengan modernitas pengelolaan. Saya sampaikan. Jadi bukan hanya maaf dengan segala hormat saya, Pak saya minta, tidak. Saya ngutang, ada achievement di situ, ada kinerja di situ yang kemudian dilaksanakan. Ini saya belajar ini, ngaji saya sama beliau. Memang Pak Tafsir itu jago nafsir betul. Dan ada rumah sakit Muhammadiyah kira-kira 119. Maka dalam konteks apa hubungannya merawat toleransi? Karena dengan pendidikan yang baik, karakter yang dibangun, budi pekerti yang unggul sejak dari kecil, maka ini akan terbawa panjang. Dan itu adalah pendidikan. Maka pendidikannya dan kebudayaan itu sudah betul. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu, ini saya kasih contoh satu saja, SMK Muhammadiyah di Serui Kabupaten Kepulauan Yapen. Perguruan tingginya juga banyak. Ternyata mayoritas siswanya beragama Kristen. Dan mereka tetap mendapatkan pelajaran itu, dan kemudian mereka tetap belajar di Muhammadiyah. Sungguh-sungguh spirit berkemajuan dan mencerahkan betul-betul terlihat. Tapi bagaimana kita merawatnya? Ini pengalaman. Merawatnya adalah silaturahmi antar kelompok agama. Terbiasa. Bahasa anak muda kita apa ya? Sering-seringlah ngopi. Sering-seringlah piknik. Pikniknya yang jauh katanya. Biar pengalamannya banyak. Ah kamu, kuper. Karena apa? Piknikmu kurang jauh. Katanya begitu. Kalau pikniknya jauh ke banyak negara, ke banyak dunia, bahkan mungkin ke bulan, ke antariksa, dia akan banyak lebih tahu. Nah, kalau banyak silaturahmi, insya Allah akan bisa mengetahui lebih banyak perasaan orang. Lalu meningkatkan toleransi inilah dengan silaturahmi orang akan saling mengenal, dan tentu ini permintaan banyak. Guru agama untuk tiap agama selalu ada. Maka tidak ada yang merasa didinai, ditinggalkan. Maka cerita no one left behind dalam setiap kita membangun perencanaan pembangunan, ya representasinya harus bisa hadir. Meskipun tidak kafah bulat, tapi representasi itu selalu bisa hadir. Berikutnya, maka kalau kita melihat, Bapak Ibu, saya akan lompat dari basis yang kuat itu, maka bagaimana kita membangun ekonomi. Tadi ada dikatakan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi bersih. Tentu pada ruang-ruang diskusi yang lain kami pernah sampaikan. Tapi kalau Muhammadiyah sebagai ormas Islam, saya ingin menampilkan contoh ini. Ini suatu potensi Bapak Ibu. Jadi konsumsi produk makanan halal di dunia kita lumayan. Ranking 1. Kita ranking 1. Konsumsi. Mari kita lihat yang di bawah. Tetapi kita tertinggal dalam hal ekspor, hanya 3% dari pasar global. Tetapi lagi ekspor pangan halal masih dipimpin oleh Brazil. Kalau kita melihat tanda ini, apa kemudian yang kita lihat? Ini potensi. Potensi kita menyerap tenaga kerja, ekonomi. Potensi kita menggali lebih banyak lagi dan memberikan peran lebih banyak pada anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita. Tuan rumah. Kalau Bung Karno bilang ya berdikari dalam bidang ekonomi dan kemudian mengambil sisi ini dengan potensial market terbesar, dengan agama terbesar yang ada di sini, maka ini sebenarnya menjadi ruang ekonomi untuk bisa tumbuh. Dan kalau kita lihat, maka Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah, mungkin nggak ya? Pertanyaan itu. Maka cita-cita kita akan bisa kita dorong. Kita akan dorong dengan market yang cukup besar. Dan kemudian pertanyaan dari UMKM yang muncul, Pak Ganjar, tapi kan tidak mudah kita mendapatkan seluruh syarat itu. Ya dimudahkan. Itulah kemudian komitmen. Maka muncul pertanyaan, kenapa ya soal urusan selalu sulit? Kenapa ya soal urusan mesti dipersulit? Kenapa gak bisa mudah? Karena kita tidak pernah menghargai aturan, kita tidak pernah memastikan hukum berjalan dengan baik. Maka kemudian tadi tarik sana, tarik sini, dipas-paskan, dipaksakan, yang kemudian tidak merepresentasikan seluruh kepentingan masyarakat. Padahal mempermudah sertifikat halal itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit.
Saya kira kalau saya menyampaikan itu hanya cukup dikontrol oleh pimpinan tertinggi dan diperintahkan untuk berjalan atau kamu yang saya ganti. Kira-kira gitu. Lanjut. Maka ini cerita isu berikutnya yang seringkali muncul. Mungkin di Muhammadiyah juga menampung isu ini. Saya melihat ini dari sisi potensi spiritualitas dan bagaimana umat Islam menjalankan rukun Islam. Tapi sisi yang lain, Ibu Bapak, lagi-lagi saya kaitkan dengan potensi ekonomi yang bisa dimunculkan dari kegiatan ini saja. Mari kita lihat. Kemenak mengubah usulan biaya haji hari ini 94,3 juta. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuota haji dengan harga yang paling terjangkau. Kami bicara dengan para ekonom. Kami bicara bagaimana ekonomi yang gedenya minta ampun, yang masyarakat kita tidak hanya berangkat haji, tapi mereka juga umroh. Bahkan mereka ngutang bank. Ada yang juga menjual asetnya dengan segala cara mereka inginkan. Kenapa kita tidak melakukan kontrak jangka panjang untuk maskapai haji dari awal? Kita pasti akan mendapatkan harga yang paling kompetitif. Kenapa kita tidak membuat wisma haji umrah Indonesia di Mekah dan Madinah? Kenapa? Uang itu akan kembali. Teman saya pelaku pariwisata menyampaikan begini, Tiongkok itu membuat aplikasi fintech, kemudian dia promosi pariwisata. Pariwisata kemana? Ke Bali, Bapak Ibu. Ketika mereka pergi ke Bali, yang menarik, kamu nanti kalau pengen ke Bali, toko yang harus kamu kunjungi ini 1, 2, 3, listnya ada. Pada saat itu kemudian ditunjukkan oleh dia, di situ ada fintech yang kamu bisa pakai, fintechnya dari Tiongkok. Yang menarik, barang-barang yang boleh dibeli di situ pun disampaikan, kamu bisa belanja ini itu, dan nanti dikirim secara online. Yang saya kaget ketika itu adalah ditunjukkan kepada saya, Pak Ganjar, tebak, kira-kira produk apa yang paling diminati oleh turis Tiongkok? Saya pikir rajutan, saya pikir baju di Bali, saya pikir ukiran. Yang saya kaget ternyata nomor 1 kasur latex. Kenapa? Ternyata barangnya ada di Tiongkok, didiskon besar-besaran, ditaruh di tempat wisata, dan dibeli oleh mereka sendiri, menggunakan fintech mereka sendiri, dan dikirim dari tetangganya sana ke tetangganya sana tanpa harus masuk ke Indonesia. Dan duitnya kembali ke sana. Bapak Ibu, ini sebuah kecanggihan ekonomi dengan sistem yang dibangun, dengan fasilitas digitalisasi dan IT yang mendekati sempurna, dan kemudian dia bisa memainkan dan uang itu kembali ke tempatnya. Bapak Ibu, ini tantangan. Maka kalau kita bisa membuat wisma haji, umroh, berapa orang yang akan menginap di situ, dan itu menjadi PNBP kita kalau negara yang memiliki. Kalau swasta yang memiliki, maka itu orang Indonesia yang kira-kira akan membelanjakan. Juga kita bisa melakukan pengambilan sisa kuota dari negara lain, ini hanya butuh lobby saja. Dan perbaikan manajemen kuota daerah. Inilah angka-angka yang sebenarnya ada dari beberapa isu Bapak Ibu yang hari ini menjadi perhatian kita bersama, dan saya coba ambil dari sisi ekonominya. Berikutnya, ini tadi yang diminta antara lain adalah soal HAM. Nah, HAM itu banyak aspek. Saya ingin mengambil aspek beberapa yang seringkali tidak dibicarakan. Contoh hak warga negara di negara yang sering mengalami bencana. Apa hak mereka? Maka saya sampaikan di sini, kita ada hitung-hitungannya Bapak Ibu, rata-rata nilai kerugian ekonomi langsung itu ketika terjadi bencana gede banget, sampai 22,85 triliun. Saya tampilkan angka-angka karena tim saya minta untuk menghitung. Sehingga apa yang coba kami sampaikan ini ada sesuatu di belakangnya, kerjaan-kerjaan teknokrasi sebenarnya. Dan yang menarik, bagaimana kita mengurangi itu, selalu mencegah. Bagaimana pencegahan adalah pendidikan dan regulasi tangguh bencana. Regulasi sudah ada, pelatihannya kurang banyak. Pak Haidar, terima kasih. Kami sering sekali dibantu oleh MDMC. Dalam sebuah tindakan-tindakan respon cepat, kami sering berkomunikasi. Bahkan beberapa kali kawan-kawan membuat buku,
Saya diminta untuk mengantarkan di buku itu, dan yang menarik ada teknologi yang bisa merespon bencana. Padahal hal-hal yang mungkin tidak dibicarakan orang, tapi mereka bisa melakukan deteksi, early warning system. Ini ada karyanya Pak, dan waktu itu pernah ditampilkan dalam sebuah acara Muhammadiyah, saya hadir, termasuk ibu-ibu Asyah waktu itu membantu, membuat dapur umum dan sebagainya, dan ini pendidikan dan regulasi. Karena rakyat kita hidup di, kalau saya sebut sebagai supermarket bencana Indonesia ini, kalau BNPB menyebut sebagai laboratorium bencana. Nah, ini cerita yang penting. Lalu ada instalasi alat deteksi bencana, ini yang saya contohkan tadi beberapa produk yang juga dari Muhammadiyah menghasilkan itu. Kadang-kadang teknologinya sangat sederhana seperti landslide, tanah longsor begitu. Itu hanya menggunakan alat yang cukup sederhana, tapi akan ada sinyal yang berbunyi. Dan itu pergeseran-pergeseran tanah di titik-titik tertentu mereka deteksi. Ini contoh saja. Yang kedua, ini indeks hukum dan HAM, skornya 6,2 dari 10, dan kita perlu memperkuat lembaga HAM sekaligus penggunaan beberapa kegiatan ya, sebagai pintu untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap HAM. Yang ini Pak Mahfud nanti bercerita jauh lebih banyak lagi. Mengalami, melihat, merasakan, bertindak, kadang-kadang juga orang menganggap seperti extraordinary gitu. Tapi itulah sebuah komitmen yang mesti dilakukan. Dan ini juga yang terkait dengan disabilitas. Inklusivitas kita yang seringkali kita lupakan. Makanya saya pernah dikritik, Pak Rektor mohon maaf, pernah dikritik Pak saya Pak, di rumah saya. Karena pada saat penyandang disabilitas mau hadir ke rumah saya itu, dia pakai kursi roda dan tidak bisa naik. Lalu kita bopong rame-rame. Dia bilang gini, gak apa-apa Pak, terima kasih. Tapi sebenarnya saya pengen mandiri. Bagaimana Anda agar bisa kamu mandiri? Pak, tolong dikasih jalan buat kami. Wah, saya seperti ditampar Bapak Ibu. Lalu saya perintahkan, besok dibuat. Dan besok langsung dibuat Prof. Tapi kemiringannya terlalu tajam. Ternyata ada ilmunya, itu 7 derajat sampai 10 derajat. Maka saya kira di panggung ini juga penting dibuat itu. Maksud saya, tenang saja. Jadi nanti ada yang begitu. Tapi kalau langsung ke sini terlalu terjal. Ternyata ada ilmunya. Itu bergeser dari sana, miringnya ke sini, ya jadi panjang begini. Kalau masih tinggi miring lagi ke sana, terus kemudian naik ke atas. Ini ilmu yang saya dapatkan ketika saya berbicara dengan penyandang disabilitas. Satu aja. Tapi saya acungi jempol, acara hari ini ada orang yang menerjemahkan untuk kelompok tuli. Tadi saya lihat. Oh ini. Terima kasih. Di mana ya orangnya? Saya mau kasih salam. Ya dimanapun kamu berada. I love you lah pokoknya. Ini keren. Saya diajari orang, Pak Ganjar, IG-nya tuh bagus Pak, tapi saya kelompok tuli, saya tidak bisa tahu. Tolong Pak buatkan teks. Akhirnya teks sih. Inilah cara belajar kita untuk bisa memahami, karena itu hak yang mesti ada. Inilah penyandang disabilitas di bawah usia 60 tahun, Bapak Ibu cukup banyak. Ini perlu jaminan sosial, perlu sistem layanan kesehatan terpadu, juga termasuk ODGJ. Orang seringkali ODGJ dibuang dari satu kota ke kota. Saya dulu tukang pungut. Saya ambil, saya datangi, terus ada yang dipasung, kita copot pasungnya, kita paksa pemerintah, sekali lagi kita paksa pemerintah untuk melayani itu, suka tidak suka, mau tidak mau. Pak Haidar, Bapak Ibu, di Banyumas itu saya terharu, di kerangkeng dia, diikat kakinya, maaf telanjang, kami datangi, kami bercanda, dan kemudian diambil, dibawa ke rumah sakit di Klaten saat itu. Masya Allah, sembuh dia sembuh, dan sekarang dia bekerja seperti layaknya kita. Wah, luar biasa. Jadi artinya ini tidak bisa disepelekan. Dan hari ini anak-anak muda punya problem mental health, kesehatan mental yang cukup serius mesti kita lakukan. Ini salah satu HAM yang kami bidik. Yang lain-lain nanti kita bicarakan. Berikutnya, saya akan mempercepat saja. Ada juga sisi ekonomi lain dari keumatan yang punya potensi besar, tapi kita seringkali lupa menggarap. Sebenarnya satu adalah zakat, dua wakaf. Saya mau bicara tentang zakat dulu. Kami pernah punya pengalaman ini dan dibantu oleh MUI, dibantu oleh teman-teman, ya. Pak Tafsir dulu salah satu narasumber saya untuk bisa membantu juga.
Ternyata kalau kita kelola ini gede banget. Jadi optimalisasi penghimpunan zakat ini yang bisa kita dorong sebagai sebuah kekuatan yang bisa kita salurkan untuk mengembangkan ekonomi. Kalau kita menghimpun ZIS, Basnas, ini pengalaman saya nggak berani melihat yang lain, sehingga evidence base-nya yang mau saya tunjukkan. Kita menghimpun zakat itu 2014 itu sekitar 3,65 miliar. Terus kemudian penghimpunan infak dan sedekahnya dari 2014 ke 2023 itu bisa naik ya 2,1. Terus kemudian total penghimpunannya bisa cukup tinggi. Ini saat itu setiap bulan itu kalau kita kumpulkan paling 200 juta. Naik dikit 250 juta gitu. Sekarang bisa 6 miliar. Dan ini sebenarnya yang bisa kita dorong untuk kita geser santunan yatim piatu, membangun sekolah dan sebagainya. Ketika pemerintah kemudian, kan belum ada anggarannya. Kami tidak bisa, kamu tunggu ya nanti ini antri bebek dan tidak akan pernah terjadi. Maka kekuatan ini bisa kita pakai. Sembako bagi kelompok miskin yang tadi kita bicara soal desil 1, santunan guru, TPQ, Madin, imam, penyuluh agama, dan ini bisa kita lakukan. Ya Bapak Ibu, ini contoh. Dan ini dengan segala cara kita sampaikan, maka kuncinya begitu masyarakat punya kesadaran membayar ZIS-nya, ternyata hanya butuh satu keputusan saja, payroll system. Payroll system inilah yang kemudian untuk ASN bisa didorong, tapi masyarakat kemudian kita ajak untuk mau terlibat. Bapak Ibu, ini potensi yang cukup besar yang bisa kita lakukan. Dan secara ekonomi ternyata bisa mengembangkan. Dan hari ini pengembangannya, Basnas punya Basnas reaksi cepat untuk bencana. Mereka punya unit ekonomi, mereka punya pelatihan, mereka bisa membantu akses permodalan yang semuanya produktif. Dan kita pernah menciptakan ketika ibu-ibu, ya ini ibu-ibu yang paling jago, pada saat terjadi pandemi, Bu, suaminya kena PHK. Ibu-ibunya menjadi tulang punggung, tapi dia tidak punya modal dan keterampilan. Tapi ada bakat talentanya, apa? Masak. Maka pada saat itu kita buat namanya Z Chicken, maksudnya zakat chicken. Mereka diajari jualan, dikasih gerobak, dikasih pelatihan, kemudian mereka jualan. Off-taker-nya siapa? Pemerintah lebih dulu. Jadi kalau kita punya acara, kita beli dari mereka. Maka menggelindinglah di awal sebagai sebuah proses bagaimana mereka startup bisnisnya bisa berjalan. Lanjut. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, berikutnya adalah terkait kalau kita mau bicara politik gagasan, maka yang mesti kita sampaikan, yuk kita kembali pada nilai kebersamaan kita, nilai Bhinneka Tunggal Ika kita. Maka hilangkan identitas yang terlalu dominan, politik kelompok, black campaign, politik separatis, karena ini yang kemudian kita harapkan sebagai bentuk nilai persatuan Indonesia. Ada nilai kemanusiaannya juga di sana. Kadang-kadang kalau sudah marah, serangannya kepada pribadi. Tapi itulah realitas hari ini, di mana dalam proses demokratisasi kita butuh dewasa. Perlu moral di dalamnya, perlu etik di dalamnya. Maka kalaulah kemudian dalam proses demokratisasi ini mengarah tidak makin liberal, tapi makin bisa merasakan bagaimana nilai persatuan juga penting, maka rasa-rasanya semua harus menjadi agen untuk itu. Speak up ketika terjadi penyelewengan dan seterusnya. Dan kita melihat 11.642 konten informasi hoax teridentifikasi di Indonesia. 14,7% merupakan konten hoax tentang keagamaan dan biasanya muncul di era-era yang penuh dengan kontestasi seperti ini. Lanjut. Maka Bapak Ibu, sebelum bosan saya harus segera mengakhiri ini. Bapak Ibu ini diam itu serius melihat bosan atau ngantuk? Oke, maka cerita No One Left Behind saya teruskan kalau begitu. Di Muhammadiyah ini saya ingin lebih banyak mendengar dari panelis, dari warga ya, bagaimana kita bisa merangkul semua untuk terlibat. Maka mulai dari permasalahan oligarki politik tadi disampaikan, maka keputusan bisa diambil dengan pesanan-pesanan, yuk speak up yuk. Mumpung demokrasinya terbuka seperti, ayo seluruh kelompok bicara. Muhammadiyah sebagai kekuatan besar tentu layak dan wajib didengarkan. Karena di dalamnya ada para intelektual-intelektual yang memahami betul dari masing-masing keilmuan yang ada. Kalau dulu orang sulit mengirimkan kritik dan saran dan aspirasi tidak bisa didengar, maka digitalisasi menjadi penting dan
Alat kecil ini bisa membantu. Saya sebut sebagai perlu adanya super apps dari government super apps. Government super apps ini bisa kalau boleh disebut lapor press. Sebenarnya sekarang ada aplikasi namanya Lapor. Kalau aplikasi Lapor itu connected semuanya sampai ke bawah ini bisa jalan. Saya punya pengalaman, saya punya namanya Lapor Gub. Terus kita koneksikan dengan aplikasi Lapor di istana. Dan kami yang pertama waktu itu. Untuk apa? Untuk berbagi. Mana yang masalah pusat Anda selesaikan, masalah provinsi kami selesaikan, masalah di bawah kami yang memanage. Apakah itu di kabupaten kota ataukah itu di desa. Ini government super apps sebagai bentuk digitalisasi bisa jalan. Dan inklusif untuk semua kalangan. Afirmasinya adalah kelompok perempuan, anak-anak, lansia, dan disabilitas. Ini yang harus mendapatkan perhatian. Sehingga ketika kita menyusun sebuah keputusan, menyusun sebuah kebijakan untuk mengambil keputusan, maka sebenarnya mereka inilah yang harus didengar pertama. Ini yang harus didengar pertama. Maka Mas Mukti tolong nanti pertanyaan pertamanya harus dari perempuan dulu. Ya. Dan ini contohnya dari Aisyah, kegiatan yang disusun dan seterusnya. Lanjut, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, ini beberapa yang bisa kami sampaikan. Maka kehadiran negara di setiap kehidupan, mulai anak-anak ya, pendidikan yang penting untuk membentuk karakter, lalu pendidikan karakter sejak dini, berikutnya lagi kita melihat bagaimana kita mengangkat derajat orang miskin melalui pendidikan. Satu keluarga miskin, satu sarjana. Insya Allah ini yang akan mendorong mereka lepas dari itu. Berikutnya lagi, maka kemudian kita perlu kurikulum yang siap kerja. Ini sebenarnya kita mau pakai ekonomi hijau, itu butuh lapangan kerja. Digitalisasi 1.300 triliun investasi yang kita butuhkan, itu menciptakan lapangan kerja. Ya enggak? Butuh ekonomi kreatif, termasuk anak-anak muda. Semuanya didesain dalam kerangka bagaimana mengunggulkan ekonomi kita agar mereka terlibat setiap tahap ke tahap. Terakhir, ini angka harapan hidup. Insya Allah kalau jaminan itu ada, angka harapan hidup akan tinggi. Terakhir, lanjut. Maka Bapak Ibu, tugas kita adalah fastabiqul khairat. Untuk kita bisa berlomba-lomba, maka istilah kami gaspol. Gaspol itu kita dorong, kita punya anggaran yang berlipat ganda, maka tidak boleh ada korupsi, pajaknya dipermudah. Kita mesti S-nya sikat KKN, karena ini menjadi penyakit di Republik ini. Ya. Dan polnya kita memoles birokrasi yang melayani, yang analitis, bukan sekedar administratif. Dan itu butuh regulasi. Kalau regulasinya sudah baik, sistem kelembagaan. Kalau sistem kelembagaannya sudah baik, maka kita butuh aktor baik. Mudah-mudahan aktor-aktor baik itu ada di sini. Biarlah nanti bisa bergabung dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar, luar biasa, tepat waktu. Dan saya langsung saja pada para panelis kita yang sepertinya sudah tidak sabar menunggu.